Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Walan Yudiani, CGP 5, tahun 2022, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kali ini kami akan memaparkan tentang imajiku murid di masa depan antara 5 dengan 10 tahun. Ini merupakan tugas dari modul 1-3. Ada yang kami rencanakan atau yang kami impikan untuk siswa-siswa kami yang berasal dari SD. Ini akan kami jabarkan menjadi satu roadmap dari SD, kemudian SMP, kemudian SMA, hingga perguruan tinggi. Bagaimana misinya untuk menjalankan impian-impian ini, itu visinya adalah cerdas dan berkarakter. Yuk kita simak slide berikutnya. Periode di usia Wiraga Wirama antara 9 dengan 16 tahun. Di sini anak mulai berkembang pikirannya. Yang kedua adalah eksplorasi pengalaman. Jadi pada usia antara 9 dan 16 tahun, itu sekitar antara kelas 5 dengan kelas 6 ya. Apa yang kita bisa gali dari imajiku tentang murid-murid di masa depan? Yang pertama, biasanya kami akan menanyakan ke murid-murid ya. Siapakah yang ingin menjadi dokter? Siapakah ingin menjadi guru, tentara, PNS, pelukis, artis, pengusaha, pilot, masinis, pemain sepak bola, dan sejarawan? Ya, mereka akan apa? Akan berlomba-lomba di tangan. Saya ingin menjadi dokter, saya ingin menjadi insinyur, saya ingin menjadi PNS, dan seterusnya. Nah, kami untuk merealisasikan impian-impian anak tersebut, kami punya beberapa misi ketika anak-anak itu masuk ke siswa SMP. Apa yang kami harapkan? Ya, yang pertama adalah lingkungan pembelajaran, sekolah sehat, ramah anak. Artinya kalau sudah sekolah sehat, ramah anak, insya Allah anak akan menjadi nyaman, anak juga akan menjadi cerdas dengan sendiri-sendirinya, anak juga akan berkarakter. Yang kedua, tentunya ada kegiatan eskul, itu kegiatan pramuka, PMR atau paskibra, sebagai atau dalam rangka mengembangkan minat bakat, baik di dalam bidang kepemimpinan, dalam bidang keterampilan, juga ujungnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang nanti akan ditanamkan yang dalam 6 aspek ini ya, yang dikatakan sebagai apa? Sebagai profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong, mandiri, kritis, dan kreatif. Ini yang kami harapkan nantinya pada saat di SMP. Ada juga eskul tari, musik, lukis, teater, seperti orang psikologi ya. Anak dikembangkan juga ya untuk ke yang sifatnya adalah keindahan estetika. Ada olahraga juga, ada futsal, ada sepak, ada OSIS yang aktif, rohis, rokris, dan rohani lainnya. Ada juga pentas seni, karya wisata, dan tidak lupa adalah kolaborasi dengan orang tua bentuk parenting teaching. Inilah lingkup pelajaran untuk misi-misi ya yang sebagai penerjemahan dari visi
cerdas, dan berkarakter. Harapannya dengan lingkungan pelajaran ini, siswa dapat menemukan potensinya. Ya, gitu. Apa fasilitas yang akan ada jika ini akan menjadi visi cerdas dan berkarakter ini menjadi goal? Tentunya ada apa? Tentu adalah IPA. Ada perpustakaan di sini juga. Ada masjid atau tempat-tempat ibadah lain. Ada lab komputer. Ada ruang lukis. Ada permainan-permainan yang menyenangkan di sini. Tempat olahraga yang bagus, ya. Begitupun ada ruang kantin yang sehat. Sehingga jika ini sudah termiliki atau sudah terpenuhi di sekolah, insya Allah misi pertama untuk dasar-dasar di SMP ini sudah cukup kuat untuk melandasi anak kami melanjut ke jenjang berikutnya. Kita lanjutkan. Di tahap SMP, tentunya seperti kembali lagi visi cerdas dan berkarakter, mereka pun ingin mendapatkan SMA, SMK negeri. Cita-cita sejak dulu harus dinyatakan dengan usaha yang kuat agar cita-cita tercapai. Tentunya yang menjadi dokter, tentunya masuk SMA, ingin menjadi cepat kerja, masuk SMK, dan sebagainya. Masih nilai-nilai yang ditanamkan adalah rujuk pada profil pelajar Pancasila. Mengikuti kegiatan sekolah yang berfokus pada profil pelajar Pancasila. Kegiatan kerohanian, pramuka, masih PMN, Paskibra, karya ilmiah remaja sudah mulai diaktifkan. Dalam rangka apa di sini? Dalam rangka nilai-nilai bernalar kritis. Udah sekian pelajar juga, ada OSIS juga di SMA itu, ya. Lingkungan pembelajaran bagaimana? Sama seperti di SMP, ya. Ada sekolah sehat, ramah anak, kegiatan pramuka. Ada juga yang lebih penting adalah karya wisata juga, ya. Parenting teaching masih, dan terakhir adalah budaya meneliti. Nah, di sini sudah mulai para siswa-siswa SMA ini sudah mulai untuk apa? Untuk belajar bagaimana menjadi seorang peneliti muda. Bagaimana sarana-sarananya untuk mengembangkan ini menjadi cerdas dan berkarakter di tingkat SMP ini? Tentunya sarananya juga lebih lengkap, ya. Yang kita harapkan ada lab IPA, ada perpustakaan, ada ruang lukis, juga tempat ibadah, ada lab komputer. Dalam rangka apa? Ya, berkeunikan global, dalam rangka untuk mempertajam ilmu IT-nya atau informatika dan teknologinya. Juga ada bahasa, ya. Tentunya bahasa Inggris, ya, sebagai bahasa nasional. Juga mulai di sini sudah mulai dikembangkan. Karena pada usia, menurut Ki Hajar Dewantara, ya, di usia SMA ini, ya, sudah anak mulai berkembang pikiran, ya, sudah lepas, ya, sudah seakan-akan dia akan terjun di masyarakat, sehingga perlu kita bekali, ya, kegiatan-kegiatan yang membangkitkan dia menjadi mandiri, menjadi kreatif, menjadi peduli, gotong royong. Yang kedua adalah eksplorasi pengalaman, dan ini akan menjadi tantangan bagi dia apabila ada sesuatu yang sulit sebagai eksplorasi pengalaman.
Untuk hobinya adalah bisa dengan kegiatan-kegiatan alam, misalnya mendaki, berkemah, dan sebagainya. Nah, inilah imajiku tentang murid di masa depan ketika mereka beranjak pada usia SMA. Kita lanjutkan. Ketika mereka sudah lulus dari SMA, tentunya mereka sudah merencanakan dan isinya juga sudah dilewati, ya, sesuai dengan rencana-rencana apa yang kami inginkan, baik dari lingkungan pembelajaran, sana prasananya gitu. Hingga ketika dia akan menuju ke jenjang lebih tinggi, tentunya mereka sudah siap. Ada yang ingin mendapatkan kampus negeri dan kerjaan sesuai jurusan. Itu sudah diimpikan sebelumnya ketika mereka tentunya di SD itu. Ya. Nah, agar siswa-siswa SMA ini tetap cerdas, tetap berkarakter, tentunya ketika di tempat perkuliahan, lingkungan pelajarnya juga tentunya sangat beda dengan lingkungan pembelajaran saat di SMA, SMP, maupun di SD. Kami berharap bahwa nanti anak-anak saya yang ada di SMA ini yang memiliki kampus yang merdeka, juga ada diskusi ilmiah, ada double degree dengan 2 gelar, ya. Tentunya ada gelar dari Indonesia, juga ada gelar dari luar negeri. Yang kelima adalah berbasis riset. Jadi setiap tugas-tugas yang ada pada setiap mata kuliah selalu dicantumkan berbasis riset. Nah, ini tentunya akan terus siswa akan diajarkan bagaimana gali untuk nalar kritis. Ada program magang juga. Magang tidak hanya di dalam negeri, tentunya juga di luar negeri. Ada juga praktek wirausaha. Nah, inilah impian kami jika siswa-siswa kami akan melanjutkan di perguruan tinggi atau di masa-masa kuliah. Jika lingkup pelajar ini ada di kampus itu, tentunya misi ini sesuai dengan visi pertama, yaitu cerdas dan berkarakter. Masih di profil pelajar Pancasila, ya. Tentunya dalam perguruan ini ada 6 nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila yang melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Sebab pada periode usia irama ini 17 hingga 24 tahun, pertama mereka paham betul sebagai manusia yang merdeka bagaimana seharusnya dia cara, bagaimana seharusnya dia bekerja. Jadi benar-benar manusia yang merdeka. Yang kedua, anak dalam periode ini mulai menata bagaimana agar masa depannya senantiasa seirama dengan sesama dan semesta. Mereka sudah mulai menata, saya harus kemana nanti masa depan ini. Kalau begini nanti akan terjadi seperti ini. Mereka sudah mulai menata diri ketika sudah pada jenjang perkuliahan. Sehingga apa yang diharapkan di dalam sarana prasarana ini, tentunya masih ada perpustakaan di sini, masih ada ruang lukis, masih ada masjid juga, ibadah, lab bahasa juga akan tetap. Nah, di sini sudah mulai pada kegiatan marketing digital.
Mereka sudah tidak asing lagi dengan permainan-permainan atau pasar-pasar internasional yang bebas. Mereka sudah diajarkan. Dengan harapan apa? Ketika mereka nanti keluar, mereka sudah percaya diri. Apalagi ditambah dengan magang di luar negeri. Itu lebih menambah pergaulan bisnisnya, pergaulan akademiknya. Karena dia akan bertemu dengan berbagai mahasiswa di seluruh dunia. Tentunya berbagai macam kreativitas, berbagai macam inovasi-inovasi yang tentunya akan menularkan kepada anak kita. Sekali lagi, yang menjadi ukuran itu adalah cerdas dan karakter. Nah, itulah imajiku tentang murid di masa depan. Dengan roadmapnya adalah dari SD, SMP, SMA, dan sarjana hingga kerja. Harapan visi dari cerdas dan berkarakter dengan segala macam misi-misinya, insya Allah anak kami akan menjadi pelajar yang cerdas dan berkarakter. Baiklah, itu saja imajiku tentang murid di masa depan dari kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan